لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Saya bentuk kelompok-kelompok di beberapa daerah di Indonesia yang banyak petaninya. Ternyata diajari buat kompos. Aku pikir, loh, sebetulnya ini gaweanku. Ya tapi kan saya nggak tahu awalnya. Beliaunya ngajari buat pupuk itu dari apa, saya nggak tahu. Iya gaweanku sajane aku yo iso. Gitu kan. Cuman kan tempatnya jauh-jauh. Ada di Brebes, ada di Gerobokan, ada di Jawa Barat, bahkan ada di luar Jawa, di Kalimantan, dan beberapa tempat. Waduh, kalau saya jalani ya tidak mungkin gitu. Akhirnya Prof itu dengan beberapa mahasiswanya yang jalan untuk membantu para petani itu membuat kelompok dengan membuat pupuk dari organik. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Nah, ternyata kemudian juga saya ketemu nelayan. Nah, nelayan ini ternyata dia juga kesulitan tentang solar untuk perahu kapalnya. Nah, ternyata ada alumni IPB yang dia bisa membuat mesin untuk mengolah sampah plastik jadi bahan bakar solar. Penjelasan katanya ada ya. Siapa yang itu? Siapa yang sudah? Yang mana sudah? Iya. Terus? Ya. Karena ada. Itu benar efektif. Gitu ya. Jadi dibuat untuk sendiri, untuk operasional sendiri ya, olah sampah sendiri. Ya. Efektif enggak? Maksudnya bisa berjalan enggak? Jadi seperti itu. Sebetulnya juga banyak alat-alat itu yang saya coba nanti Bapak Ibu sekalian bisa mungkin saya ajak di beberapa tempat. Nanti kita lihat komposnya itu seperti apa. Karena kalau yang di petani itu kan harus ada unsurnya macam-macam kan, dari macam-macam. Nah kalau memang itu efektif, nanti teman-teman kader lingkungan kita coba akan training sama-sama ya untuk bagaimana membuat itu sehingga mungkin bisa membantu para petani-petani kita. Begitu ya? Ya. Jadi kalau itu terjadi, insya Allah kita bisa membantu petani-petani itu. Kasihan petani-petani itu. Benar kasihan. Mereka ada ngomong, ada yang memang sudah nggak kuat. Dia cerita saya, Bu kami nggak kuat bayar pupuk. Tapi ada yang ngomong, itu Bu kami bayar tapi barangnya nggak ada. Kami bisa bayar tapi barangnya nggak ada, begitu katanya. Jadi macam-macam. Karena itu saya sangat yakin, saya jalan dengan beliaunya Pak. Beliaunya yang belum tahu saya cerita. Saat saya kepala dinas kebersihan pertamanan, saat itu sampah yang masuk ke TPA itu sekitar 3.200 ton per hari. Kemudian saya kerja dengan Bapak Ibu yang ada di depan ini, turunlah sampah yang masuk ke TPA menjadi sampai bahkan menjadi 2.000 saat itu. Jadi dari 3.200 per ton tinggal 2.000-an sekitar begitu. Nah kemudian saat itu saya sempat ke Bapeda, mungkin agak mundur dikit naik sampahnya.
saat saya jadi wali kota, saya genjot lagi dengan Bapak Ibu yang di depan ini, turunlah sampah itu tinggal 1.200 ton per hari. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Memang saya buat ada selain Bapak Ibu ngolah, saya beberapa beberapa titik ya, ada di Jambangan, ada di taman apa itu untuk Beratang, terus ada di Ngurangi buat kompos itu masih jalan nggak ya di masih jalan ya? Masih jalan. Kebun bibit pakai maggot, iya kebun bibit. Kebun bibit betul. Jalan ya? Masih. Ya saya maggotnya masih jalan, maggotnya juga masih jalan. Ternyata maggot itu juga bagus ya untuk makanan apa? Ikan ya? Ikan, ayam. Lele ya. Masih jalan. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu nanti kita bisa kembangkan, termasuk yang dulu kita buat urban farming. Nanti pendengar bisa ngajari ya. Di beberapa daerah mungkin bukan urban farming tadi yang petani cabai itu ya, nanti bisa bantu ngajari saudara-saudara kita yang ada di sana. Karena sekarang kemarin ada anak muda, saya juga kaget. Kamu pengen jadi apa nak? Pengen apa? Saya pengen jadi petani Bu. Kaget saya. Masih muda sekali tuh anak. Tapi ngomong saya, tapi pernah petani jahe. Jadi gajah. Saya nggak ngerti dari gajah. Bisa. Gede ya. Itu memang katanya potensinya masih ada. Nah kalau kita ibu-ibu nanti saya coba cari bibitnya, kita bisa nanam itu, bisa untuk nanam penghasilan tambahan ya. Kemarin ada yang saya on air lupa, saya on air di radio apa, ada yang ngomong Bu, dibiarkan lagi Bu, urban farming Bu, supaya kita bisa rekreasi naik apa namanya, naik sayuran katanya gitu. Dulu kan ada yang Bu, saya naik rekreasi, naik sampah gitu kan ya. Nah kalau itu bisa dibiarkan, mungkin bisa jadi tabungan mulai sekarang. Karena saya ini banyak ke apa namanya, menangani masalah-masalah kemiskinan. Yang masalah itu kayak TKI misalnya. TKI itu ya mungkin dia dapatnya banyak, tapi kemudian dia nggak bisa gunakan uangnya. Yang terjadi adalah mereka gunakan uangnya, ada yang bangun rumahnya itu kayak istana-istana di beberapa daerah, saya nggak sebut daerahnya, kayak istana. Tapi kemarin begitu aku datang, dia minta bacot, loh itu rumah itu istana. Saya bilang, masa aku yang di rumahku di mulai waktu, saya bilang. Tapi minta bacot, saya bingung. Gimana caranya? Iya Bu, saya dulu kerja. Tapi sekarang ini saya sudah nggak bisa bekerja dan nggak punya uang. Akhirnya kemudian dari rumahnya ke istana, terus rumah saya ini nggak bisa dijual. Lah rumah itu istana letaknya di tengah hutan. Ya nggak ada tuh yang mau beli ya kan kok. Ya saya juga waktu lewat ini, itu rumah itu istana ada ya. Itu ternyata kemudian Pak Lurahnya, kepala desanya cerita. Jadi dulu mereka kerja itu, tapi sekarang mereka udah nggak punya kerjaan, sudah nggak bisa apa-apa. Jadi nanti kalau ibu-ibu kita akan jadi petani atau ngajari bertani, saya berharap kita simpan tabungan untuk masa tua kita ya. Kita mulai harus pikirkan itu. Saya waktu jadi Menteri Sosial sebenarnya berjuang untuk jaminan hari tua. JHT, tapi saya nggak berhasil. Saya nggak berhasil karena ya uangnya gede sekali memang, sehingga mungkin belum bisa. Nah, tapi kita bisa mulai untuk kita nabung ya, dari nanti hasil itu kita tabung untuk hari tua kita. Seperti itu kira-kira ya Bu. Jadi yang pertama kita mulai siap untuk kita bisa membuat apa namanya, sampah, bantuan sampah organik
untuk kompos organik untuk para petani. Yang kedua adalah kita buat apa namanya, tapi mungkin juga beli juga di beberapa tempat itu nah kalau kita nanti bisa sama-sama membuat apa namanya, menghutankan kembali dengan tanaman yang produktif, mungkin kita juga akan bisa ada nilai tambah selain merubah kualitas dampak perubahan bumi ini. Ya, tadi saya lihat di sungai ini saya ambil, nah itu kalau saya jadi wali kota kan sebenarnya kalau udah gak ada air, ini gimana wajahku ini gitu kan? Saya nangis tapi terus tiba-tiba hujan gitu aja. Alhamdulillah, iya benar. Kalau saya udah gak ada air, keluarga ya, tiba-tiba malam itu hujan terus, bos gitu. Ya, nama Maria. Nah, kalau kita bisa apa namanya, nangani bersama-sama, mungkin insya Allah minimal lah kota Surabaya bisa kita jaga apa dampak dari global warming. Ngeri Bapak Ibu sekalian. Saya kan jalan Budi Priorita Kepala BMKG saat saya jadi wali kota, dia ke Surabaya. Saya jalan dia satu mobil dengan saya. Budi Priorita saya ngomong, Bu, potensi gempa di Surabaya gimana? Terus dia ngomong ini, dia lihat kalau banyak pohon ini apa ya ada ya gempa, itu ngomongnya. Saya mau tanya dulu, saya kok nggak sempet nanya ya, padahal sering ketemu saat di Jakarta itu. Nah, tapi saat ingat ibu-ibu ya, waktu di Karangpilang ada katanya ada sesar untuk gempa ya. Terus ibu-ibu saya ajak kan nanam di sana, nanam pohon, ingat? Masih ingat nggak? Ada yang ikut mungkin, ada yang enggak ya saat itu. Saat itu ternyata juga ada ahli yang ngomong bahwa itu yang dilakukan Bu Wali Kota itu betul katanya. Sekarang ini semua Bapak Ibu sekalian di Jawa Barat, kemarin saya karena Menteri Sosial juga menangani bencana, saya siapkan kemarin lumbung-lumbung persiapan warganya. Kalau terjadi gempa besar, namanya megatrust, dampak dari megatrust, gempa besar dan tsunami, itu apa yang mereka harus lakukan. Kemarin saya mempersiapkan di sisi Mentawai, di sepanjang Sumatera, Pulau Sumatera, sisi timur ya, sisi timur, kemudian sepanjang Selat Sunda itu kita siapkan semua. Kemarin sempat kita buat latihan warga bagaimana mereka caranya melarikan diri saat terjadi tsunami dan sebagainya. Jadi karena itu mudah-mudahan kalau kita bersama-sama mengelola alam ini, tidak ada lagi bencana terutama gempa bumi ataupun tsunami. Begitu ya Bu? Amin. Nah, penyenengan tumbuhan saya. Tapi dia sudah tua, kuat lah. Bu Slamet tak delok, aduh. Ya, bisa kan? Bisa. Kita semangat Bapak Ibu sekalian. Kita perbaiki kualitas kita, lingkungan kita, nanti supaya bisa impact-nya juga ke petani. Saya percaya kalau itu kita lakukan. Dulu nggak pernah saya bayangkan bahwa sampah awal 3.600 saat saya mulai masuk kepala dinas kebersihan turun tinggal sekitar 2.000. Saya berhenti di dinas kebersihan. Mungkin di waktu di Bala Bapeda itu ada naik dikit, tapi saya pikir waktu naik dikit itu karena sudah banyak orang juga di Surabaya tambah penduduknya. Nah kemudian saya wali kota turun lagi. Kemarin kita timbang saat saya jadi wali kota terakhir itu sekitar 1.200 ton sampah itu. Yang untuk listrik itu 1.000 ton, jadi masih ada 200 ton. Saya nggak tahu terakhir ini berapa? Berapa? 1.600 ya? 800.
Kalah sama Pak Bagiono DPR. Ya, berapa tinggal berapa? 1.000 itu loh. Yang ke TPA? Oke, kita buat jadi 1.200 lagi ya. Ya, kita buat 1.200 lagi. Kita kerja, kita jalan. Berhubung ingat Bapak Ibu sekalian, ingat saya ngomong apa namanya? Aku bingung kampanye ora duwe duit. Nyapulah dalan-dalan. Ingat ya? Saya nggak punya uang. Nyapu pinggir jalan. Aduh, ini bener ini. Ini cerita bener ini, aku nggak bohong ini Pak. Dulu aku dikasih dia melakukan survei, Bu, di kecamatan ini kurang, suaranya Ibu kurang, di kecamatan ini kurang. Oke, aku sasar itu rasa sama ibu-ibu ini, tak resi menang jualan itu nggak ngerti survei. Bodoh sapu ya Bu ya. Kalau orang lain bodoh duit, ini bodoh sapu, radio duit ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu ceritanya seperti itu. Jadi kenapa saya juga tidak, saya terus terang ya rada shock gitu loh Pak. Iki piye orang aku ini tidak siap apa-apa, mental aja enggak. Tapi kalau sudah begitu memang saya ada yang saya nggak bisa kontrol diri saya. Tiba-tiba kok mau kayak dicucuk apa namanya? Hidungnya irung kayak dicucuk apa? Rene dibuang Rene gila memang kuai gitu. Jadi seperti itu kadang saya nggak bisa kontrol ya. Tapi saya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari bukan hanya sekedar saya jadi gubernur, tapi kalau nggak ada artinya untuk apa? Ya kan Bu? Ya. Jadi ibu-ibu ini berkat Bapak Ibu di sini Pak Bagiono, aku iso ngomong di PBB, sidang umum PBB. Ya. Sidang umum PBB Pak, satu-satunya wali kota di dunia yang bisa bicara di sidang umum PBB. Ya, itu tahu Bu. Saking groginya aku ya Bu. Aku pidato kurang 10 menit. Aku tuh merubah pidatoku 7 kali. Nah, saking groginya. Iya, aku raja rondo kan 6 menit jadwalnya pidato. Iya, Raja Belanda itu rojo, dia nggak masih wani nyetok. Terus yang setelah itu Raja dari Nepal. Setelah itu Raja dari Nepal ya nggak ada yang berani nyetok lebih-lebih. Terus tahu, aku didekati mungkin Presiden Macron, Presiden Prancis itu tahu kalau aku grogi gitu. Aku diginikan sih. Tenang aja. Orang-orang itu dia gede, mohon maaf, Presiden, Perdana Menteri, Raja itu. Orang-orang itu cuma ngomong aja. Kamu aja yang kerja katanya gitu. Mungkin lihat saya grogi gitu kan. Orang Bu, orang kedinginan kuamulan itu di ruang sidang itu kuamulan. Saya merubah pidato saya sampai 7 kali, 10 menit, kurang 10 menit itu. Nah, terus yaitu saya dibesarin hati saya sama Presiden Prancis itu. Kamu tenang aja, kamu enggak. Yang di depan saya itu cuma ngomong aja, kamu aja yang kerja katanya gitu. Alhamdulillah saya begitu kan. Terus Presiden Turki Erdogan itu datangi saya. Apa kabar? Kapan kamu datang? Saya begitu kan. Ditutup semangat Pak. Setelah itu saya diajak bicara di depan 5.000 perempuan di Turki. Ya, saya dengan dia setelah ketemu di sidang umum PBB itu. Nah, waktu saya bicara, moderatornya itu Presiden Kroasia. Yang dia masuk waktu final sepak bola itu, dia masuk ke tim Kroasia itu. Nah, itu yang jadi moderator saya. Wakilnya itu Perdana Menteri Sri Lanka. Dia ngomong mayor bingung. Mayor itu dibikin nama saya. Mayor sampai nyebutkan mayor. Yes, Madam Mayor of Surabaya.
City, saya bilang gitu. Bingung dia. Anak wali kota ngomong di sini. Dipikir nama saya Mayor itu. Terus ya saya ngomong saya wali kota Surabaya kota, saya bilang gitu. Kota Surabaya, saya bilang. Dia bingung. Ya. Terus saya disuruh maju. Itu Bapak Ibu sekalian berkat penjenengan semuanya. Saya di depan. Itu saya pulang. Saya udah pulang karena saya dapat dokter dari Korea. Saya pulang ke Korea. Itu masih ditelepon sama wakil sekjen PBB. Oh tolong di sana lagi. Di sini nggak bisa, aku harus pulang. Saya bilang gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian banyak cerita. Bahkan sekarang ini katanya saya diceritain rektor UNER saat saya di Papua. Saya ketemu beliau saya ajak satu mobil. Pak rektor UNER cerita, itu tahu. Sekarang yang datang ke Surabaya itu profesor-profesor dari pusat-pusat terkenal di dunia. Mereka belajar bagaimana menggerakkan masyarakat untuk pembangunan kota. Pak Hartiono, apapun sebetulnya mereka adalah pahlawan. Jadi saat saya masuk di luar kota, saat saya ngomong, saya ingin saksinya Mas Doi. Ada acara anak-anak muda. Di samping saya Ki Kendi, Andi Noya. Saya suruh pidato. Terus saya pidato. Ayo anak-anak Surabaya ya, kita buat kota Surabaya ada di peta dunia. Apa yang terjadi Pak? Andi Noya mencet. Dia nggak percaya saat itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, even sampai kemarin saya jadi menteri, saya pidato lagi di sidang umum, saya sudah jadi menteri. Yang diingat oleh orang-orang itu adalah saat ada di kota Surabaya. Bapak Ibu boleh ada YouTube-nya, ada YouTube-nya yang dia katakan ini sahabat yang satu. Ada YouTube-nya, coba dicari. Kamu cari, kamu bisa cari nggak Randa? Ayo, coba dicari. Dia ngomong saat ini luar biasa kota Surabaya, bagaimana masyarakatnya bergerak sehingga semuanya menjadi berjalan dengan baik seluruh kota Surabaya. Jadi kalau saya selalu ngomong, Bapak Ibu sekalian boleh dicek. Kalau saya pidato dapat penghargaan, saya pernah dapat penghargaan tingkat dunia masalah lingkungan ya. Saya sebetulnya terimanya saat itu ada di markas besarnya PBB, tapi karena saat itu ada masalah sehingga ya berantem antar pimpinan negara. Akhirnya kita ada di hotel di seberang dari markas besar PBB. Yang berikutnya saya diundang lagi, saya bicara di hotelnya itu Home Alone itu. Itu bukan hanya tahu di film Home Alone ya. Ya. Itu tahu Pak. Kerannya tuh dari emas Pak. Ininya pilar-pilarnya tuh ada emasnya. Saya pegangi gini. Ini dari emas. Gitu. Terus Raja Belgia nanya ke saya, kenapa kamu pegang itu? Kamu tahu, ini tiang aja dari emas. Aku bingung ngasih makan warga, aku aja makan masih susah. Aku bingung nyarikan makan. Terus dia ngomong, nah itu kan zaman dulu, sekarang aku ya nggak begitu katanya begitu. Jadi teman Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, sebetulnya kota kita sudah ada di peta dunia. Nanti boleh dicek itu di YouTube-nya. Dia ngomong nyebut kota Surabaya. Itu tidak pernah terlupakan untuk tahun ini. Bahkan saat saya diundang di Quito, yang Bu itu tempatnya tuh di atas. Bahkan
dikarenakan saya punya asma. Tempatnya kan di atas itu kan udara oksigennya tipis. Nah, saya sempat gimana caranya nanti kalau ada apa-apa. Saya suruh bicara 1 hari 8 tempat. Ke tempat yang 8 ke 8. Aku udah gak kuat tidur, aku di depannya ruang pertemuan itu. Gak kuat aku udah. Jadi jalan ke sana, jalan ke sini, tidak bicara, gak ada bisnisnya saya. Coba Bapak Ibu. Karena kemarin ya saya tiba-tiba mau dipanggil presiden, terus tiba-tiba jadi menteri, terus saya harus ngerjakan yang harus segera cepat karena saat itu COVID, sehingga saya nggak sempat pamitan ke pendengar semuanya. Jadi saya mohon maaf sekali. Saya baru pulang setelah 1 bulan dari ini. Sudah selesai itu ada bencana NTT, ada bencana di Jawa Barat. Aduh, tambah kayak jok mulai saya. Makanya Bapak Ibu tahu sampai barang saya itu masih di kediaman. Tiba-tiba dikirim seono barang itu ke rumah saya. Enak berangkas menang ini. Berangkasnya sopo, aku udah pernah beli berangkas. Kok ini soalnya kok berangkasnya sopo? Balik kan aku nggak mau kok ke rumah aja. Bukan punya saya, dikirim ke rumah saya. Ya kan, nggak ada. Rumah langsung tak tinggal. Kepala dinas kemarin cari penghargaan apa ya? Dokter, ijazahku dokter honoris causa dari ITS hilang. Habis itu ingatku tuh tak masuk mentabung di kantor. Saya tanya sama anak-anak, tolong cek itu apa ada di lemari di bawahnya kamera itu ada tabung tuh yang itu tak simpan di situ. Bu, lemari ini gak ono. Terus nggak tahu itu gimana ketemunya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena itu saya percaya saya saat saya jadi menteri, saya coba membuat bagaimana Papua dulu Bapak Ibu sekalian, ada beberapa tokoh yang tidak pernah mau bicara dengan pemimpin Indonesia. Saya masuk, mereka sekarang ini sudah mau, bahkan mereka nganggap saya itu sudah nggak tahu seperti apa ya panggilan mama, itu sudah luar biasa. Saya sangat dekat sekali dengan mereka. Sampai staff saya dipegang sama UPM, dipegang sudah dua anak Kemensos ini, dilepas karena dia pakai tulisan Kementerian Sosial Kemensos. Jadi artinya apa Bapak Ibu sekalian? Sekali lagi, kalau kita lakukan bersama-sama, kita pasti bisa berubah. Ya, jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, nanti saya nyuwun bantuan kalau Tuhan mempercayai kepada saya amanah ini. Kita akan bantu ya saudara-saudara kita yang di luar sana. Ya, kita bantu ya mereka ya, karena kadang ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan teori. Ada kadang-kadang yang tidak bisa diselesaikan dengan teori. Contohnya, kalau meski teorinya, kalau di luar negeri, ya kalau sampah dibuang itu harus tuntas begitu. Kalau mau kotanya bersih harus tuntas. Nah, mereka butuh uang. Tapi di Surabaya yang terjadi adalah ada uang tapi tidak banyak. Kenapa? Karena warganya bergerak di bawah komando dengan semuanya. Karena itu sekali lagi pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, karena dulu saya tidak sempat pamitan. Bagi saya Bapak Ibu adalah pahlawan untuk kota ini. Saya harus pahlawan kalau dulu memang perang. Sudah ada sertifikat ya?
lingkungan ya. Saya mohon maaf ini kok mergo kakean mikir jadi rodok pikun kadang-kadang. Ya mikir aja tiap hari itu, ini gimana caranya menyelesaikan ya. Di sana nggak ada air, tempatnya rawa. Lama-lama aku ngomong, lah ini lho kene kok goblok ya. Oh ning gone Arab lho biasa wis nyaring air laut jadi air tawar. Ayo kita lakukan. Ya, orang saat saya langsung ketik ini. Bayangno berapa duit gitu kan? Ternyata enggak. Ternyata murah sekali. Jadi di Asma, di NTT yang nggak ada air udah saya saring aja air laut dijadikan air tawar. Sekarang mereka nggak tergantung pada hujan. Kalau dulu saya ngomong tiap kali di sini kok aku kehujanan ya, saya bilang itu. Katanya siapa namanya? Katanya orang sini, Bu, doa kita memang harus hujan. Karena kalau nggak hujan kita nggak dapat air. Oh kalau mandi enggak, oh minum aja susah ya. Minum aja susah ya, mandi nanti aja. Makanya banyak kena kusta, Bu. Kasihan mereka. Jadi sekarang makanya, tapi sekarang mereka sudah saya bantu air. Ya belum tuntas memang karena saya 3,5 tahun saya harus kemana ke sana. Habis dari Aceh ke Pak, Bapak Ibu tahu kemarin terakhir itu saya naik kapal 30 jam. Harusnya tuh 34 tapi katanya kaptennya, Bu saya heran. Kemarin itu kita nih Bu, saya bawa ke sini tuh mestinya berapa jam sampai akhirnya lebih dari 2 hari. Saking ombaknya tuh. Loh Ibu naik gitu loh kok bisa ombaknya baik saja katanya. Oh iya. Alhamdulillah. Nah, jadi apa namanya? Tiba-tiba sering saya juga mengalami kayak gitu. Sering sekali. Bu Iwi ini saksinya. Saya ada bencana dari Deli Serdang. Saya naik kapal pesawat isi 4 orang. Pilot dengan co-pilotnya, saya dengan Bu Iwi. Ada masuk enggak ya? Yang dari Padang itu? Ada Mbak? Ada Mbak Dom? Enggak, sampai lupa ya. Jadi saat itu tiba-tiba saya tertidur langsung masuk. Ada awan. Tahu Mas Dom itu juga ada Mas Dom. Nah, di awan itu tiba-tiba saya ngomong, loh kenapa? Kenapa kok belum sampai? Saya bilang gitu. Iya Bu, itu pilot takut karena di belakang awan itu ada gunung gitu. Oh gitu. Ya kita muter-muter aja Bu dari tadi gitu. Waduh, saya bilang gitu. Karena kita harus ngejar pesawat, karena kalau kita tertinggal pesawat itu kita harus nginep. Nah saya ngomong, jadwal saya sudah ada. Saya bilang, kayak akhirnya saya doa sebentar. Saya tertidur lagi. Tapi katanya Bu Iwi tiba-tiba awan itu buka sehingga kita bisa lewati gunung itu, kemudian kita bisa sampai bandara di Padang. Jadi Bapak Ibu kan banyak sekali kejadian seperti itu. Ya apa namanya? Ya saya juga tidak tahu, mungkin Tuhan tahu bahwa saya niatnya bantu. Pernah juga di NTT itu tiba-tiba itu ada presiden dan ada beberapa menteri, mereka cepat bertugas lah, hari semua. Dan sudah berangkat, Budi Kureta mau ke pesawat. Bu, ayo ke sana keluar. Sebentar lagi ada badai di sini. Ayo kita keluar. Dan enggak Bu, saya masih ada harus ngasih santunan warga di situ. Ayo Bu, jangan nanti, ayo kita keluar dulu. Saya ngomong, enggak Bu, saya ngotot gitu. Saya balik terus ke tempat. Saya nanya ke staf saya, nanti kalau ada badai kita bisa tidur di mana? Itu Bu ada tenda. Oke, kita tidur di tenda, saya bilang. Ternyata kemudian saya setelah ngasih santunan, saya balik itu enggak ada sama sekali badai. Bahkan pilotnya itu ngomong kayak gini, ini karena cuaca cerah, kamu tak ajak. Dia orang Amerika.
karena cuaca cerah kamu tak ajak rekreasi ya muter-muter katanya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, percayalah apa yang kita tabur kita akan dapat Kebaikan. balasannya, hasilnya. Jadi yang kita tabur, karena itu Bapak Ibu sekalian sekali lagi terima kasih. Berkat Bapak Ibu sekalian semuanya, Surabaya sekarang jadi tempat pembelajaran para profesor-profesor itu. Dan berkat Bapak Ibu juga saat ini Surabaya yang dulu katanya kotor, apalagi kan tidak tahu ya. Saat ini sudah katanya sudah menjadi indah, gitu ya. Katanya Bu, saya juga nggak tahu. Ya, yang ngomong kan harus orang luar. Kalau saya kan nggak fair, gitu kan? Ya, saya kira begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti sekali lagi saya mohon bantuan Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya Allah mempercayai saya untuk menjadi Gubernur Jawa Timur, maka saya akan libatkan Bapak Ibu sekalian, pejuang-pejuang ini untuk bisa membantu saudara-saudara kita, terutama untuk perbaikan kualitas lingkungan. Dan dari di Banyuwangi itu masih ada tuh sesar perbatasan dengan Bali dan Lombok. Jadi kayaknya memang itu harus ditangani, karena kalau enggak, saya pernah ke Phuket dapat penghargaan masalah elektronik. Itu elektronik government, ya, James Bond. Kenapa? Karena dipakai syuting oleh James Bond di situ. Nah, saat saya lewat di situ, dia cerita sopir ini. Ada hotel yang ditempati James Bond itu ambruk gini, masuk ke dalam jurang. Saat tsunami Aceh itu nyampe sana, Bu. Nah, kemudian dia cerita, tapi aneh, ada di tempat ini, di belakang hutan ini, jadi di situ ada hutan cemara udang, itu aman, gak kesentuh sama sekali. Saya ngomong bener, iya nih, coba lihat, sepanjang ini hutan semua roboh, kecuali ini katanya. Di daerah ini masih utuh, ini yang kan di situ ada kayak PKL gitu. Kayak warung-warung gitu. Ini dari dulu ya kayak gini. Ternyata itu di belakang hutan cemara udang. Jadi saat ini sudah ditetapkan jadi namanya hutan pelindung nasional. Makanya kalau Bapak Ibu tahu, saya nanam cemara udang di Kenjeran itu. Ya, saya nanam di situ. Itu. Kenapa? Bayangan saya itu akan jadi perlindungan kalau terjadi sesuatu, tsunami dan sebagainya. Nah, untuk mudah-mudahan itu nggak terjadi dimanapun. Saya kira begitu ngeri, Bu. Saya pernah nganter wali kota sePrancis itu ke Palu, Bu, setelah tsunami. Aduh, ngeri, Bu. Kemarin saya jadi Menteri Sosial ke sana sudah free, sampai saya ngomong, aku jangan diajak ke sana ya, kita tidur di aku trauma. Ngeri, Bu. Saat itu hancur semuanya. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf, kemarin saya tidak sempat pamit ke Bapak Ibu sekalian karena kondisinya memang saya harus kepepet gitu. Jadi saya kira itu, dan kemudian saya harus menyelesaikan beberapa permasalahan di Indonesia. Saya kira begitu, terima kasih. Dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di acara pertemuan ini, karena tidak ada waktunya itu bingung kita, Bu. Kalau kita mau keluar kota, takutnya nanti ada undangan dari KPU, jadi bingung kita. Makanya mepet ini dadak kita. Pokoknya aku harus ketemu sama kader lingkungan, saya bilang gitu. Seperti itu kira-kira. Saya Bapak sekalian, dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar Ibu nggak usah pamit kan, mau Ibu mesti di sini ya kan? Soalnya aku balik mana, jadi nggak usah pamit yo. Nek pamit lah hilang yo, ngono ya. Ini gak hilang kok yo. Sekarang kita balik lagi.
Jadi kita ininya gini. Kalau Bu Risma Pusat menang, gitu ya, menang aja. Menang apa kan nggak apa-apa kan? Kita nggak mau menang apa kok, gitu ya. Ya, betul ya. Buat kemarin aja, ya. Terus ininya 3, gitu kan? Apa kan kita nggak ngomong visi dan misi, ya. Yang ada gizi, gitu ya, kan? Baik, Bu Risma Pusat menang. Menangnya 3 meter. Yo, apa ini? Loh, bener nggak? Yo, Bu Risma Pusat menang. Oh, menangnya sampai telu ya, kok. Bu Risma Pusat menang. Jadi nggak wayahe sambatan, nggak hati. Wes balik. Bekerja Pak, bekerja untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Buat siapa? Buat anak cucu kita, ya kan? Ya, buat Surabaya lebih baik, buat Jawa Timur lebih baik, buat Indonesia lebih baik, betul? Ya, sudah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada dialog karena nggak perlu dialog namanya. Wes kurang swidak dino. Nah, ada dialog mana ketinggalan kereta gini? Ya, benar nggak? Betul. Jadi mulai hari ini, mulai saat ini, sing duwe WA ya di WA, sing duwe telepon ya di. Makanya gitu, nek panjenengan gak usaha, kok Bu Risma gak balik Surabaya sampai dewe sing salah lho ya. Setuju? Setuju? Gak ate jempol, ate telu, ya. Ate telu terserah pokoknya telu, ya. Pokoknya telu, bodoh opo pokoknya telu. Wes ya. Jadi begitu ya Ibu Bapak sekalian ya. Jadi nanti setelah ini ada konsumsi, mau didahar, setelah itu pulang dengan selamat. Setelah itu ngabari, ngabari pertama sing sak omah, ya kan. Sing keloro tangga teparu, sing ketelu sak lemburan, ya sak kerjaan opo terserah kerja apa. Mau kerja lingkungan oleh, kerja apa oleh. Ya, kenapa? Bapak Ibu sekalian, kita sedang mengejar, tapi yakinilah kalau Tuhan berkenan kita akan nyalip. Wawancara ke sini, wes kate ono supaya di hadapan kader-kadernya, kader-kader terbaik dari Bu Risma. Oh. Wes ayo inggih mah apa-apa. Ini dari konsumsinya tolong dibagi ya. Mbak, Mas, Om. Ya baik, silakan. Apa yang mau tanya karena? Pertemuan dengan kader lingkungan ini apa yang disampaikan Bu dari? Ya, yang pertama ya saya dulu kan waktu habis wali kota itu kan saya nggak pamit karena sebelumnya mereka itu udah ya saya. Musiknya di turn on, turn off ya, matiin ya. Surabaya itu berubah. Itu bukan karena saya saja, tapi mereka juga ikut membantu proses perubahan itu sehingga Surabaya bisa dikenal dunia karena mereka bergerak. Jadi contoh tadi sudah saya sampaikan. Contohnya saat saya jadi kepala dinas kebersihan awal itu sampah itu yang masuk ke TPA itu 3.600 ton. Kemudian saya berjalan dengan para ini kader-kader lingkungan, mereka gerak di wilayah masing-masing. Saat saya selesai kepala dinas kebersihan itu saya 2008 pindah jadi kepala Bapeda. Saat itu turun tinggal 2.000-an. Jadi turunnya 1.000 ton lebih. Saya sempat juga kaget. Padahal penduduknya naik begini. Tapi sampahnya turun secara teori. Kalau penduduknya naik itu sampahnya juga ikut naik. Tapi yang terjadi sampahnya itu turun gitu. Nah, kemudian kita juga terima banyak sekali tentang penghargaan lingkungan. Bahkan ya saya sempat bicara di sidang umum PBB yang saya satu-satunya wali kota saat itu yang karena yang diundang kan kalau sidang umum PBB yang diundang itu presiden, raja dan perdana menteri. Saya satu-satunya wali kota. Nah, karya mereka yang kemudian setelah saya jadi wali kota saya gendut lagi. Saya kepala Bapeda kan saya sempat tinggalin kebersihan, mungkin agak turun karena memang yang dilawan ini jumlah penduduk gitu.
Dan saat itu sudah mulai Surabaya mulai ramai. Nah, kemudian saya jadi wali kota, saya genjot lagi mereka sehingga tinggal 1.200 sampah yang masuk ke TPA. Nah, sekarang yang 1.000 ton itu jadi listrik. Ya, TPA itu TPA yang pertama yang jadi listrik. Makanya waktu itu yang resmikan Pak Presiden. Jadi seperti itu. Jadi TPA pertama yang jadi listrik. Nah, 200 itu diolah oleh ibu-ibu ini. Makanya tadi saya katakan ada yang Bu terima kasih kami rekreasi naik sampah. Ada yang sampah itu disimpan, hasil penjualan sampah itu disimpan, diambil kalau saat lebaran, saat anak-anak sekolah dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian saya kembangkan lagi menjadi urban farming. Nah, ibu-ibu ini juga motornya, bapak ibu ini motornya, makanya tadi saat awal saya ngomong, ada yang ngeluh, Bu, cabai mahal. Saya ngomong, cabai mahal kita nanam sendiri, makanya tadi ada kelompok yang sekarang masih nanam cabai itu karena itu adalah saat saya menjawab ada warga yang begitu dan sekarang cabai Surabaya itu banyak keluar dari Surabaya. Jadi artinya apa? Sebetulnya potensi ini bisa dikerjakan bersama-sama dengan masyarakat. Nah, sekaligus saya menjelaskan pasti mereka nunggu-nunggu kenapa saya nggak ingin ketemu mereka gitu. Karena kemudian saat yang kedua, saat yang kedua maupun pertama saya nggak punya uang. Mereka lah yang kemudian kampanye sendiri. Mereka masuk ke wilayah-wilayah itu sendiri pakai topeng, foto saya, macam-macam mereka buat. Mereka jalan gitu, bahkan mereka yang jaga keamanan suara-suara saya di Surabaya. Nah, ini ke depan saya pinginnya kalau nanti Allah memberikan amanah itu kepada saya mau ajak karena saat saya jadi mensos sebanyak di beberapa daerah itu kesulitan pupuk para petani. Akhirnya saya undang, saya bantu ada profesor dari IPB yang dia biasa membuat pupuk dalam jumlah besar, pupuk organik untuk para petani. Dan nggak tutup sih Mas, waktunya segini tinggal. Tapi atas beberapa kali menyebut itu saya juga nggak siapa apa-apa. Jadi ini mulainya sama seperti saat saya wali kota dulu. Tapi kemudian saya ngomong, mereka nggak pernah saya kasih uang. Dan mereka tidak pernah memilih. Mereka sangat topengnya aku fotonya semua. Ya, saya hanya menyampaikan bahwa saya improvisasi sendiri di lapangan. Saya bahkan nggak ngerti. Saya ngertinya selanjutnya baru mereka bercerita caranya bagaimana. Iya, bahkan mereka punya anak pengen ketemu aku, cuma kan nggak bisa kadang-kadang waktunya. Iya, yang pertama mungkin para petani yang suka saya kenal. Terus oleh kota tak? Berarti sing durung aku ya. Ojo lali. Ojo lali. Ini iso. Ini iso. Ojo ngene lho ya, ojo ngene lho ya. Resik-resik ini oleh. Ya. Oleh. Ini oleh. Kayak gini ya oleh. Ini oleh. Ya, iki oleh. Metal iki oleh. Ini juga 100 juta. Jangan yang gerak juga ya. Halo. Iso ngene, iso ngene. Menang ta yo. Iya.
Aja lali ya nomor 3 ki ya. Nomor 3. Pasti telu. Iya, aja. Aku tak foto mau bisa malah foto nyuting tok iki. Ya. 5.000 ya. Lah ya. Para Paskal se-Surabaya, kami mohon per wilayah, fotonya per wilayah, biar enak. Ya, siap? Per wilayah. Wilayah pusat. Wilayah pusat. Pusat. Berikutnya wilayah pusat. Ayo. Ayo. Setelah foto, monggo pulang boleh. Jadi, pusat sekarang pusat, wilayah pusat. Yang tertib, Bapak Ibu. Action 3. Terima kasih. Oke. Ulang. Ulang ya. Ya. Jari 3. 1, Ayo. 2, 3. Oke. Jangan lupa senyum-senyum ayo. Surabaya Timur. Ayo. Ayo bergantian. Jangan berdesakan. Yang tertib. Mohon lingkungan tertib. Mohon maaf, jangan disentuh ibu karena ibu nanti udah jatuh. Ya toh. Mohon kepada para Paskal boleh berfoto bersama ibu, asal jangan disentuh karena ibu mudah jatuh. Mohon maaf. Randa. Agak dikau nggih. Monggo. Radi kira kok. Rada. Di atas mau di atas. Ayo. Saya Bapak 1. Di atas. Timur. 3 tangannya 3. Jangan 3. Oke. Makasih. Ayo. Ya. Wilayah barat. Wilayah barat. Keluarnya sana. Oke. Iya. Jarinya 3. 3 ya. Jarinya 3. Ayo. Senyum. 3. Tolong oke. Pokoknya Ibu hari ini. Nanti Sudah? grup. Ayo. Sudah. Yang agak cepat. Mohon agak cepat. Surabaya Utara. Monggo. Ayo. Memilih nomor 3. Setuju? Minimal 1 orang 5 orang. Ya, Bu. Ya. 1 orang. Terima kasih.